Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Tari Kreasi di Era Modernisasi. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Mbak El dan juga Mbak Ovi nih. Nah tadi kita kan sempat spill sedikit nih ya, pertanyaan-pertanyaan di segmen ini nih Mbak. Jadi kalau tari-tari ini jenisnya ada apa aja nih Mbak El? Kalau tari ini ada tari namanya tari klasik, tari tradisional, tari kreasi. Kreasi ini biasanya udah gabung sama modern, bisa kreasi tradisional juga bisa. Terus ada tari kontemporer namanya. Itu gimana tuh Pak? Bisa dijelasin nggak? Oh, beda-bedanya ya? Iya. Kalau tari klasik ya yang pertama. Tari klasik itu di Bengkulu sih nggak ada, belum ada. Saya selama terjun di dunia tari ini belum pernah menemui tari klasik di Bengkulu. Tapi selama kuliah, kebetulan kuliah di Jogja kan, jadi ketemu dengan tari klasik itu biasanya yang dikeluarkan dari keraton langsung. Oh, dia yang ada sifat sakralnya. Iya, betul. Cukup sakral dan gitu ya. Itu biasanya paten, nggak boleh diubah-ubah. Ya, harus dari pelatihnya seperti itu, dari Abdin Dalem namanya pelatihnya di keraton itu. Seperti itu ya, yang diaktualisasikan ke penari itu harus seperti itu, yang dipentaskan pun harus seperti itu. Gitu. Terus ada tari tradisional. Nah, kalau di Bengkulu ada tari tradisional. Biasanya kita sering lihat di penyambutan gubernur, penyambutan acara-acara resmi itu tari persembahan. Atau kita kenal juga tari sekapur siri. Oh, sekapur siri. Nyambut gitu ya, Mbak? Iya. Penyambutan gitu ya. Siri gitu kan. Oke. Kalau di Sumatera ini berarti jarang ya, Mbak, ada yang tari klasik tadi? Iya, jarang. Karena tidak ada yang paten itu tadi. Biasanya kami menyebutnya itu tarian paten gitu ya, Mbak ya. Itu di atas tari tradisional tuh ya, kastanya itu. Iya. Kastanya itu di bawahnya dikit tari tradisional ya, Mbak ya. Iya. Oke. Tradisional, terus nanti tradisional masih bisa dikembangkan lagi ke kreasi tadi. Kalau tari kreasi ini gimana? Yang memang dicampur kah apa gimana tuh? Jelasannya tuh, Pak. Dia itu bukan dicampur, lebih ke pengembangan. Pengembangan dari tradisional biasanya. Gerakannya, musiknya dimasukin. Gerak asalnya dari tari tradisional bisa nanti dikembangkan dengan gerak-gerak ya kreasi sesuai dengan pelatihnya mungkin gitu. Oke, jadi apa gerakan-gerakannya ini terinspirasi dari mana tuh? Dari manapun itu masuk ke dalam kategori tari kreasi. Tari kreasi. Iya. Sekalipun ngambil dari kultur dari luar juga boleh, bisa. Jadi lebih variatif deh ya, Mbak. Iya, betul. Oh, penilaiannya juga berarti tergantung juga seberapa kreatif mengembangkan gerakan dan musik yang ada berarti ya, Mbak ya. Benar. Lebih ke sana ya. Oke, terus terakhir ini? Terakhir ada tari kontemporer. Ini tari apa? Nah, ini jarang juga sih masih di Bengkulu ya. Tariannya itu abstrak. Gitu. Geraknya tidak ada maknanya itu tidak terlihat pola-pola secara tertentu gitu ya. langsung. Iya. Tidak ada ikatan. Iya. Kalau maknanya ada, cuman tidak bisa kita baca secara langsung, nggak bisa terlihat secara langsung gitu maknanya. Biasanya ditampilkan di mana, Mbak? Apa maksudnya tuh praktisi-praktisi seni kontemporer ini, tari kontemporer ini di mana nih biasanya? Banyak sebenarnya sih. Biasanya tuh di penari di balik ini ya, istilahnya penari latar. Iya, penari latar. Itu biasanya dia abstrak. Jadi kontem itu biasanya geraknya. Dia menjelaskan situasi tertentu gitu ya, Iya. menggambarkan situasi gitu. Oh, lagi marah dia gimana gitu kan. Iya, ditambah dengan ekspresi mimik wajah yang mungkin dukung gitu. Oke, jadi itu ada kelompok-kelompoknya sendiri tuh ya, Mbak ya? Iya. Yang fokusnya kemana tuh ya? Berarti Mbak Hovi sama Mbak El berarti fokusnya di fokusnya di tradisional dan kreasi. Tradisional dan kreasi. Iya. Termasuk pada saat kuliah juga fokusnya memang udah di tradisional dan kreasi, Mbak? Atau gimana? Atau sempat ada ketertarikan juga tuh? Oh, waktu di kuliah nih lebih tertarik dengan tari ini sebenarnya? Kalau Elia pribadi ya, Elia lebih tertarik waktu kuliah itu di klasik justru.
Karena cukup banyak materi di kuliah yang klasik, awalnya itu mau nangis. Iya bener. Karena itu susah sekali ternyata. Tapi kan gerakan pasti itu Mbak. Apa tuh yang bikin Iya, gerakannya pasti. Karena kita di Bengkulu itu beda dengan di luar ternyata. Terutama Jogja, Solo, Bali. Tiga itu, Jogja, Solo, Bali itu geraknya luar biasa itu. Kelihatannya kalau kita ngelihat penari Jogja, penari Solo, penari Bali itu bagus ya kalau nari, indah dilihat, ternyata waktu prakteknya luar biasa. Keringetan. Karena Keringat, susah. pinggang, tangan, kaki, semuanya kayak sakit. Iya, itu bener-bener. karena apa? Gerakannya yang ekstrim kah? Atau karena apa sebenarnya Mbak? Kalau klasik ini? Sebenarnya karena gini, karena kan tidak boleh diubah. Jadi harus dari sananya badan kita seperti ini, tangan kita seperti ini. Nggak boleh tangan kita tuh itu pakai tangan-tangan kayak gini. Harus bener-bener kayak gini. Bahkan kan kita dari Bengkulu kan biasanya kayak gini. Ya, sekenanya aja ibaratnya lah. Sekenanya aja biasa kan kayak gini. Kak sama dosen itu harus bener-bener kayak gini. Kayak gini Mbak, kayak gini. Jadi ada yang teman-teman masih kayak gini tuh bener-bener dipelintirin sama dosen. Tuh, kan Harus kayak gini. Itu yang membuat Susah. semakin sulit ya Mbak ya? Iya, semakin sulit. Karena Sebenarnya ada menarik. pakemnya gitu harus. Iya, nggak boleh. Nggak boleh diubah, nggak boleh kita asal-asalan gitu. Nggak boleh. Dan di sana banyak Mbak, maksudnya itu tariannya itu banyak ragamnya klasik ini Mbak. Banyak banget malah. Banyak ya? Banyak banget. Dia kan terbagi-bagi lagi itu sebenarnya Kak. Klasik itu ada Sub-subnya ya, Mbak? ada tari klasik itu terbagi lagi jadi tunggal, berpasangan, kelompok gitu, putra putri gitu. Banyak. Oke, kita kembali ke laptop nih. Dari kreasi nih ya Mbak. Iya. Iya. Nah, sekarang nih kalau kita kaitkan dengan modernisasi nih. Kalau dulu kan mungkin Mbak El sama Mbak Hovi mungkin tertarik dengan tari karena memang aktivitas sosialnya langsung gitu. Belum ada gadget yang menghalangi seperti sekarang. Belum terlalu sibuk lah dengan gadget. Kalau sekarang ini gimana Mbak? Ada kesulitan nggak? Karena anak-anak sekarang lebih suka main HP daripada nari sekarang. Gimana tuh Mbak El? Kalau Elias sekarang terbantu malah dengan gadget ini. Iya, anak-anak bisa belajar dari video. Kita bikin video, terus kirim ke sosial media atau kirim ke anak-anak, anak-anak bisa belajar dari gadget gitu. Oke, itu positifnya tuh Mbak. Positifnya iya. Positifnya. Tapi untuk antusias nih Mbak, antusias anak-anak sekarang dengan antusias di zamannya Mbak Hovi sama Mbak El dulu tuh gimana tuh? Terpengaruh nggak dengan perkembangan teknologi ini? Karena kan dikit-dikit ntar ngecek HP dulu katanya kan, ntar mau main HP dulu, ntar main ini. Gimana kalau Mbak? Kalau menurut saya sedikit terganggu ya, karena anak-anak misalnya nih kita mau kasih mereka tari kreasi. Ini loh tari kreasi dari Kalimantan misalnya. Mereka malah senangnya joget-joget TikTok yang kayak gimana gitu. Musik-musik Kalimantan, Musik-musiknya. tapi jogetnya gitu. Jogetnya kayak gimana gitu. Nah, itu agak susah mengarahkan anak-anak ini loh nak tari kreasi, ini loh nak tari tradisional. Agak susahnya di sana. Dia lebih suka gerak-gerak TikTok jadi ya. Iya. Nah, ini pertanyaan yang jadi penasaran saya tanyain ke praktisi tari dan juga guru tari lah, ke Mbak El dan juga Mbak Hovi nih. Ini kalau joget-joget TikTok nih Mbak, gerak-gerak TikTok nih kalau dari sudut pandang penari ini gimana nih pandangannya? Ini apakah, nah ini sebenarnya dari segi seni gerak nih kurang mencerminkan seni gerak yang baik, misalnya seni tari yang baik, atau gimana? Karena kan bagian dari tari juga nggak sih Mbak? Gerak-gerak. Iya, betul. Nah, apalagi kan latar belakang pendidikan juga di tari kan Mbak. Iya. Gimana tuh Mbak El? Kalau saya iya, kalau gerak TikTok itu sebenarnya gerak itu ya tari adalah gerak gitu ya. Tari adalah gerak. Tapi melihat beberapa semakin kesini sepertinya ya, semakin kesini itu gerakannya semakin vulgar. Mohon maaf agak sedikit gimana ya kita Itu yang menciderai gerak tadi ya Mbak? Iya. Tapi untungnya juga saya masih lihat beberapa konten kreator di TikTok itu yang terutama lulusan seni juga, mereka berusaha untuk tetap membuat dengan musik yang sama, yang sudah diviralkan orang dengan gerakan yang mungkin agak vulgar, itu mereka ubah dengan gerak, ya itu tadi dikreasikan dengan gerak tari dari daerahnya masing-masing gitu, mengembangkan gerak tradisional mereka yang mungkin dari Kalimantan ya Kalimantan, dari Jawa ya Jawa gitu. Oke, kalau Mbak Hovi gimana Mbak pandangannya? Kalau saya sebenarnya sedikit terbantu ya Kak ya, karena
dulu kan ada adik saya itu sangat susah bergerak, malas gerak. Terus pas dengan adanya TikTok ini, gerak-gerak TikTok ini, dia malah sering, ayo tante, ayo gitu kita gerak gitu. Malah dia mau gerak. Jadi kita sebagai orang dewasa mungkin ya mengarahkan dia, oh ini nggak apa-apa kamu gerak aja gitu kan. Tapi nanti mungkin ini ada loh video gerakan lain, nah gerakan tari nih gitu, bukan yang jadi itu. sebagai pemacu awal ya Mbak? Iya bener. Nah, jadi awalnya jadi harus hobi gerak dulu nih, baru diarahkan ke seni tari tadi. Tarinya tadi benar. Oke, berarti suatu saat harus ada tari kreasi atau tari tradisional Indonesia yang harus viral ya Mbak di media sosial. Khususnya TikTok ya, harapannya ya Mbak ya. Harapannya Jadi begitu. sama-sama, nanti sama-sama tapi tarian asli Indonesia misalnya. Iya benar. Jarang-jarang kan Mbak ya? Nah, betul. Kita doakan bersama. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.